seperti apa, biasanya gue membuat memberikan portfolio-portfolio yang udah pernah terjadi, yang udah pernah dibikin. Setelah itu biasanya gue combine dengan apa yang dia inginkan. Jadi setiap wedding, setiap event yang Lumens pegang itu ada personal touch-nya. Jadi kita Deden jualan ballroom tuh. ember. Security tinggi kok tadi. Ada leadingnya, ada hanging gitunya ya. Tapi hangingnya suka macet jual, tuh. Bros. Hangingnya macet tapi. Udah. Nah mungkin yang mungkin calon klien yang lagi lihat kita punya live chat ya sis ya, mungkin mau lihat gimana hasil kerja The Sketsa sama Lumens ya. Mungkin kita bisa tayangin satu video yang ada mungkin videonya? bisa menonton. Kedengeran nggak guys? Nggak kedengeran. Suaranya kedengeran? Enggak. Nggak kedengeran. Bagus. Dekornya siapa sih? Ini foto ya, bukan video ya? Kayaknya foto slideshow ya? Ada ininya juga sih, mungkin ada video. Nggak ada suara, Ci. Wih, Lia komen mulu dari tadi. Ada, kan kelihatan ya, ada goyang-goyangnya, gitu ya, ada dimensinya, ada berasa tuh. Jadi itu menjawab tadi pertanyaan salah satu viewers tadi ya, dia bilang kenapa di Jakarta itu nggak ada moving head-nya banyak gitu ya. Sebenarnya moving head ada, tapi kita betul fungsinya nggak sebagai supporting dari performance, lebih kepada supporting efek untuk membuat ambience dekor itu keluar gitu. Iya. Nah, sis, kalau misalkan ini kan tadi kita talking about preparation ya, jadi dari sketch gitu, klien The Sketsa itu, nah itu lagunya baru nongol, entahlah kenapa ini dengan equipment, makanya ya agak ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau mau event gitu kan, apalagi lightingnya related sama program acara gitu ya, ada ya, emas gitu kan. Ini yang lumayan nonton dari teman-teman. Thank you untuk supportnya yang sudah bergabung di live chatnya The Sketsa. Ada yang sampai udah nungguin, si tontonnya cepetan gitu ya. Aduh, oke. Nah, sis, pelaksanaan HTH nih yang saya mau nanya. Lo pasti nggak tahu ini. Waduh, tetap dikeluarin lo ini. Ini behind the scene ini. Lighting profesional, lighting designer. Dia tuh kerjanya kayak begini gitu. Ini dia kagak sadar saya foto dari jauh. Karena maksudnya, waktu itu maksud lo kerjanya duduk-duduk ya? Lagi nyari kutu di karpet kali gue rasa gitu ya. Coba aku sebenarnya mau nunjukin gitu ya. Jadi on the day itu biasanya you guys itu suatu wedding event itu perlu seorang lighting designer, dan lighting designer itu harusnya mereka kontrol, bener gak sih sis? Kontrol pelaksanaan di hari H gitu loh. Itu yang mungkin kamu lakukan pada hari itu ya. Jadi kamu coba di sana, you coba ambil foto, angle gimana, apakah sinar-sinarnya udah masuk, bener gak sih? Jadi gini, biasanya kalau Lumens itu kebetulan nggak cuma gue sendiri, kita ada tim. Kalau mau ngomongin preparation tuh sebenarnya bukan cuma sekedar jam 5 sore menuju jam 7 malam acara mulai, bukan. Nah, setiap hari terakhir di kantor, kayak hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, untuk event Sabtu Minggu, gue tuh selalu briefing tim. Nah, kesuksesan Lumens itu bukan cuma 1-2 orang, karena ada tim yang bekerja di belakangnya. Nah, kesamaan skill yang ada di timnya Lumens itu yang sebenarnya titik poin
terbesar dari kesuksesan sebuah event Lumens yang Lumens pegang. Karena mereka itu yang menjembatani apa yang klien inginkan dengan apa yang akan terjadi di hari H pada saat jam 7 malam. Yes. Sama kayak dekor. Jadi bukan cuma sekedar gue doang sendiri yang ada di situ yang memastikan, enggak. Jadi tim kita pun, kapten-kapten yang ada di Lumens itu punya standar yang sama, skill yang sama. Tujuannya untuk mereka itu menjembatani keinginan klien menuju ke realisasi jam 7 malam itu. Nah, dengan skill yang sama, dengan teamwork yang kuat, ya event apapun gua rasa kita bisa menjembatani gitu ya jawaban keinginan klien tersebut gitu. Iya. Nah, kalau ini Deden jualan Lumens nih kayaknya. Siapa? Deden sering di PP, kurang ajar deh. Anyway, terus. Itu lucu-lucu pada komennya ya. Nah, terus gini loh sis, aku juga that's why kenapa ya klien Desketsa itu pada umumnya kalau misalnya request harga lighting udah masukin aja ke dalam harga dekorasi. Itu kadang ya kenapa aku aduh jangan deh sebaiknya gitu loh. Karena klien maksudnya ya, mesti ketemu dulu sama lighting designer, mesti cerita dulu, punya imajinasi itu seperti apa. Jadi nanti bisa imajinasi kamu ke transform di hari H. Bener gak sih sis? Kalau misalnya cuma hanya lewat aku saja, since I nggak fokusnya di lighting, ya kan better kan kalau misalnya si lighting designernya yang jelasin sis. Itu sebabnya kenapa klien-klien suka tanya, repot deh mesti ketemu lighting designer lagi gitu loh, lighting vendor lagi. Tapi itu penting kalau menurut saya gitu loh, terutama kalau misalnya pengantin yang udah ada imajinasi nih mau seperti ini, seperti ono, apalagi WO-nya, wedding planner-nya seperti macam Lia gitu ya, yang emang imajinasinya udah wild gitu kan. Nah kita nih emang perlu banget gitu duduk sama-sama sama pengantinnya, apa sih yang kamu mau supaya bisa bikin suatu ekspektasi dia itu terrealisasi. Benar gak sih sis begitu? Betul. Jadi sebenarnya kalau sebuah konsep mau terjadi dengan baik, sebenarnya bukan cuma dekor lighting doang, bahkan harus melibatkan banyak orang yang akan memegang event dari jam 7 malam sampai selesai. Kalau kita ngomong ini wedding malam ya, gitu ya. Karena ada juga yang wedding siang gitu. Ini kita ambil contoh lah wedding malam, jam 7 sampai jam 12 malam. Nah, untuk kesuksesan sebuah acara itu harus melibatkan banyak orang. Ya, salah satunya ada dekorator, lighting designer, musik, organizer maupun bahkan sekarang di tim di event-event tertentu ada show directornya sendiri yang akan mendirect suasana yang menggabungkan semua partikel-partikel event jadi tim yang sukses hari itu gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma harus menceritakan kepada dekor ataupun lighting keinginannya dia seperti apa, lebih kepada menyatukan semua partikel-partikel yang ada di wedding itu yang akan bekerja hari itu menjadi satu gitu. Jadi pada saat briefing itu udah cukup, keinginan klien cukup dan skill yang kita punya, kemampuan yang kita punya harus rata, paling nggak kurang lebih rata. Misalnya gini, dari tim musik, dari tim lighting, tim dekor, tim WO itu punya skill yang kurang lebih rata dalam artian punya kemampuan mewujudkan yang sama ya dari keinginan si klien gitu. Karena kalau misalnya jomplang, mungkin acaranya juga jadi nggak akan smooth yang diinginkan. Karena biasanya untuk membangun sebuah ambience, misalnya kayak prosesi masuk, bukan cuma lighting aja, pasti butuh musik. Ya kan? Bukan cuma sekedar musik lighting doang, tapi perlu direction dari organizer ataupun showdy hari itu. Yang, oh ya ini saatnya nih masuk, oh ini saatnya. Nah, itu semua dijahit jadi satu, jadi tim yang bekerja hari itu, jadi tim yang sukses gitu. Jadi kepentingan semua partikel ada untuk di briefing keinginan klien, menurut gue sih itu hal yang penting gitu.
Iya. Jadi juga itu mungkin tugasnya dari si wedding organizer selaku wedding planner pada saat persiapan, dia bisa mengarahkan kliennya itu pilih vendor yang mana yang mungkin bisa berkolaborasi menjadi satu tim yang solid untuk mewujudkan idenya pengantin ini nanti pada hari H. Oke, sis. Tentunya, Sekarang aku kalau enggak lanjut. akan jomplang sendiri itu pasti. Betul. Sekarang aku lanjut nih. My last session itu talk about tim ya. Jadi temanya kita itu kalau di ballroom itu banyak yang request sebagai kontemporer seperti ini gitu. Nah, ada lagi yang request sebagai future glamour futuristic. Nah, Waduh. kamu treatnya sama atau beda dua konsep dekorasi ini? Dua-duanya ini Lumens yang bikin ini sama ini. Ya, lu pasti inget. Masa gitu ya? kan. Iya, tuh kan kebanyakan proyek kan sama gue. Jadi gimana cara you misalnya, oke, kalau yang ini apa equipmentnya sama gitu, atau misalnya tekniknya yang berbeda gitu, nggak ngerti, coba tolong jelasin tuh sis, gimana? Karena konsep kan beda-beda nih, satu kontemporer, yang satu lebih ke glamour futuristic ceritanya. Oke, kalau equipment yang Lumens punya, yang Lumens pakai, itu biasanya kita punya banyak item yang kita sediain. Dalam artian gini, dengan tema ini, apa aja sih yang gue siapin equipmentnya? Nah, pasti akan berbeda. Setiap tema akan berbeda equipment yang dipakai, gitu. Nah, itu pentingnya kita. Nah, banyak lighting designer itu nggak punya alat sendiri, atau sebaliknya ada vendor lighting mungkin nggak punya lighting designernya. Nah, itu dua hal yang menurut gue agak susah membuat satu konsep yang spektakuler itu bisa terjadi. Karena gini, gue sendiri harus istilahnya kenal barang yang gue punya. Sehingga gue bisa tahu gue mau jualan barang ini bisa menghasilkan seperti apa. Kalau gue nggak punya equipment, gue susah untuk menciptakan ide bisa dibikin ini, bisa dibikin itu. Iya. Nah, semua yang gue pernah buat itu biasanya gue udah mikirin. Jadi waktu gue di briefing sama klien, mau temanya begini, atau sama WO, atau sama dekor, mau dengan tema seperti itu. Nah, gue biasanya akan memikirkan dulu equipment apa nih yang bisa dibawa atau yang bisa dipakai untuk support tema itu. Karena beda banget lampu yang ada dipakai di foyer hotel akan beda sama yang ada di ballroom. Begitu juga dengan temanya yang winter, akan beda equipmentnya dengan tema yang rustic. Nah, itu pasti akan berbeda. Jadi treatmentnya beda ya. Jadi beda. Answernya itu adalah treatmentnya beda. Terus jadi tergantung dari masing-masing temanya ya. Lu bawanya seperti apa gitu ya. Yang harus dibawa untuk support tema itu. Kan nggak mungkin tiba-tiba lu futuristik buat taruhin snow di kan nggak lucu juga gitu, nggak cocok. Bener, nggak mungkin tiba-tiba lagi temanya winter gue taruh pyro di tengah jalan, ya nggak mungkin. Jadi ya agak memang harus dipikirkan juga gitu. Misalnya equipment apa sih? Kalau misalnya foyernya kecil, pendek, nggak mungkin lampu yang segede-gede gaban ditaruh di depan. Pasti estetika juga akan terganggu. Nah, sekarang ini kan yang kita bahas itu kan ya, ini proyek-proyek yang udah berjalan ya, tahun 2020, 2019, 2020 ya. Nah, kita nih, kita harus kasih kira-kira prediction ya. Jadi untuk tahun 2021 desainnya seperti apa nih gitu. Nah, I mau challenge you this time. Ya, I will send you satu tema yang lu juga pasti belum tahu. Sketch-nya sih lu kayaknya udah ngintip, tapi lu belum tahu temanya ini apa. Guys, nih, yang pada lihat-lihat setuju gak kalau misalnya Rensis kita challenge dia kali ini? Kita pengen tahu sampai seberapa sih Rensis nih. Kali ini lu jelasin lighting apa yang akan you pakai. Nah, before that, I jelasin dulu my construction and element of the decoration ya. Jadi, I pakai itu aluminium truss yang aku hang di
ceiling, lalu I cover up with the black velvet fabric all over the truss, lalu aku pasang lagi LED flexi all around supaya create bentuknya seperti wave ya, to create thunders. Lalu ada dropping crystals yang itu ceritanya seperti raindrops dan sedikit pecahan kaca-kaca. Untuk the edging-nya itu saya pasang cotton puff yang disinari di dalamnya sehingga create cloud illusion. Untuk dance floor surface saya pakai black melamine and covered with the acrylics. Jadi reflection dari atas ke bawah itu berasa lightingnya. That's my element of decoration. Nah, you sebagai lighting designer, please, you bisa transform my punya sketch jadi lighting yang temanya ini. Seperti Thunder. ini. Thunder. Gampang. Gue tinggal bawa setrum aja, gue setrum di situ. Gosong loh. Gampang. Tinggal taruh apa namanya ground tempelin kerijing bisa begini kok. Iya. Kayak lagi badai. Gini, sebenarnya efek thunder sendiri lu nggak bisa mengharapkan dari lighting doang sebenarnya. Karena gini, lighting efek yang dipakai untuk membuat dimensi seperti itu akan efek thunder tuh bisa dipakai kalau kita sebutnya di dunia di item lampu gitu ya, kayak strobo, jadi lebih ngelihat kilatnya, mengkilatnya. Tapi efek dari petirnya sendiri itu agak sulit kalau menggunakan lighting. Kalau memang ini kepinginnya si klien dan harus terjadi, gue rasa equipment yang gue punya nggak bisa support. Pertama, karena ini pasti ngomongin equipment, harus diperjelas tuh, agak susah. Pertama, karena equipmentnya nggak ada untuk efek itu, yang gue nggak punya, dan gue rasa juga satu Indo nggak punya tuh efek itu. Biasanya itu ada di bukan dari lighting seperti kita, lighting rental, tapi lebih kepada lighting effect. Jadi dia kayak apa ya? Kayak itu gue pernah lihat di pameran, tapi maksudnya itu dari skala kecil ya. Tuh, Lia bener banget, temanya Thor. Tuh. Bukan masalah tornya, equipmentnya. Ini masalah equipmentnya. Nah, kalau efeknya yang begitu terjadi, biasanya gue akan bilang kita nggak punya equipmentnya. Memang kita nggak ada. Maksud gue harus ngomong jangan sampai apa namanya idenya jadi penghambat untuk semuanya. Karena efek untuk flash, efek thunder, efek itu semua kalau moodnya bisa didapetin dari kayak strobo, dari kayak ada beberapa titik moving yang kita bisa pakai ke sana, tapi nggak bisa efek setrum pecahnya itu tuh ada di situ, pasti nggak bisa. Kalau emang kepengenan begitu, sebenarnya udah bikin motion, bikin video sekalian, susah. Terus udah gitu ada soundtracknya itu panggil Cilia tuh, katanya juga cocok tuh, begitu lu keluar teriak, kalau Cilia teriak langsung keluar petir jeger langsung. Sama budgetnya berapa kalau ini sih? Gitu. Jangan efek hujan tapi boleh. Enggak lah, hujannya udah gue kasih raindrop kristal tuh gitu ya. Jadi yang aku pikirin sih mungkin lebih ke strobonya tadi ya. Jadi efek strobo, efek apa segala macam akan bisa. Geledeknya dapat tuh, geledek kata si Claudia. Bisa, terus, tapi efek yang petirnya yang kayak petir jalan itu agak susah karena itu biasanya ada special effect gitu, dan itu gua nggak punya. Iya, gua kebayang tuh ya di dalam ballroomnya
kita matiin dulu semua lampunya, gelap ya kan, terus udah gitu lu punya strobo main jeger Nah, kayak itu tangga nggak gitu, cuma sekedar berarti terjadi, keluar. bisa terjadi di dalam rigging kotak itu, enggak. Satu ballroom pun kita bisa bikin efeknya. Ya udah, oke, siap, nanti cari kliennya yang mau ya kan, pemasangan 3 hari ya kan, panggil Rensis kemana aja dia akan datang untuk hal ini, bener gak sis? Boleh lah sis, kita harus boleh. challenge kan, namanya juga kita harus terima challenge, bener gak sis? Keren sis gitu, kepala sekolah dari dunia lain, bener gak? Gila, kepala sekolah. Nanti cariin loh, nih WO pada nonton tadi, cariin kliennya beneran efek tuh, keluar film Avenger nanti langsung temanya. Sis, sekarang ya, ini untuk klien aku challenge, soal klien aku ya, karena mau mempersingkat waktu juga, sebentar lagi kita harus selesai. Nah, itu promo yang kamu lakukan untuk khususnya klien The Sketsa apa tuh sis? Kebetulan kita kan lagi ada ikutan bareng sama si itu tuh Kenny Saver. Sebenarnya itu apa namanya bisa dipakai selama during this time ya, apa namanya COVID dan sebagainya, ini kita pakai untuk memberikan special discount. Diskon yang bisa dikasih sebesar 20%. Gitu, up to 20% atau cashback. Nah, cashback itu terjadi pada saat kalau lo ngambil paket lighting, LED, dan genset. Karena kita ada semua, dan itu kita bisa bikin paketan. Gitu. Nah, buruan deh, untuk para klien kita nih yang sekarang lagi nonton, yang belum dapat lighting supplier, please call Lumens at once, gitu. Maaf, gua iniin benerin dulu, bukan supplier. Kita lighting designer dan spesialis. Oke. Gue kan nggak jual dulunya dulu, ini gue jual Lumens. Ya udah ya, I jual Lumens nih ya kan. Diskon untuk kumpulin dapat diskon. Oke, karena udah menyikat waktu, kita terpaksa harus akhirin nih live chat kita nih sis gitu ya. So, untuk klien-klien semua, stay healthy, stay safe, and stay alive di live chat program. Bye-bye sis, thank you udah temenin aku pada malam hari ini. Thank you semua guys, bye-bye. Thank you, bye.